Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel dengan metode grafik, dengan metode eliminasi, dan dengan metode substitusi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV, dan yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel SPLDV dengan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana X dan Y sebagai variabel, A1A2, B1B2 sebagai koefisien, C1 dan C2 sebagai konstanta, dan X, Y, A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 merupakan bilangan-bilangan real. Agar lebih mudah memahami bentuk umum tersebut, berikut ini ada contoh dari persamaan linier dua variabel, yaitu 2x ditambah 7y sama dengan 12, di mana 2 dan 7 sebagai koefisien, x dan y sebagai variabel, dan 12 sebagai konstanta. Koefisien ini disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Dan variabel adalah ubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Dan konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Berikut adalah ciri-ciri sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV, yaitu yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel, biasanya variabel X dan variabel Y, dan yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Yang pertama, cari nilai salah satu variabel X atau Y dengan metode eliminasi. Menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Kemudian, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Kemudian, ulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Yang kedua, gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Langkahnya, masukkan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Kemudian, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Maka akan didapatkan penyelesaiannya adalah X, Y. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaian. Kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV X tambah Y sama dengan 4 dan X dikurang 2Y sama dengan negatif 2 dengan metode gabungan. Penyelesaiannya yaitu, pertama kita buat dulu persamaannya. X tambah Y sama dengan 4 itu sebagai persamaan 1, X dikurang 2Y sama dengan negatif 2 itu sebagai persamaan 2. Kemudian, kita tentukan mana yang akan dieliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 2. X tambah Y sama dengan 4 dan X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Nah, untuk menghilangkan variabel X, maka kita akan menggunakan operasi pengurangan seperti ini. Dan kita operasikan X dikurang X sama dengan 0, Y dikurang negatif 2Y sama dengan 3Y, dan 4 dikurang negatif 2 sama dengan 6. Maka diperoleh Y sama dengan 6/3 atau Y sama dengan 2.
Nah, ini kita jadikan persamaan 3 dan akan kita substitusikan persamaan 3 tadi ke persamaan yang pertama. Y sama dengan 2 akan kita substitusikan ke persamaan X tambah Y sama dengan 4. Akan kita ganti Y-nya menjadi sama dengan 2. Seperti ini, X tambah 2 sama dengan 4. Untuk mendapatkan nilai X, maka kita akan memindahkan 2 menjadi ke ruas kanan. 4 dikurang 2, seperti ini. Menjadi X sama dengan 2. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Berikut ini ada contoh soal yang kedua. Di koperasi sekolah, bendahara OSIS membeli 5 buku dan 4 pena. Ketua OSIS membeli 4 buku dan 5 pena dengan jenis yang sama. Bendahara OSIS harus membayar Rp33.000 dan ketua OSIS harus membayar Rp30.000. Jika sekretaris OSIS membeli 2 buku dan 1 pena dengan jenis yang sama, ia membayar dengan uang Rp20.000. Kembalian uang yang diterima adalah, ini adalah cara menyelesaikannya. Langkah pertama, kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Persamaannya yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 33.000 dan 4X ditambah 5Y sama dengan 30.000. Karena kita akan mengeliminasi X atau menghilangkan X, maka kita harus menyamakan koefisien X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk menyamakannya, maka untuk persamaan 1 akan kita kalikan dengan 4, dan untuk persamaan 2 akan kita kalikan dengan 5. Maka akan diperoleh 20X ditambah 16Y sama dengan 132.000, dan 20X ditambah 25Y sama dengan 150.000. Setelah itu kita akan menggunakan operasi pengurangan untuk menyelesaikannya. 20X dikurang 20X, 0. 16Y dikurang 25Y sama dengan negatif 9Y, dan 132.000 dikurang 150.000, maka hasilnya negatif 18. Jadi, Y sama dengan 2000. Ini kita misalkan sebagai persamaan 3. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Y sama dengan 2000 kita akan substitusikan ke persamaan 5X ditambah 4Y sama dengan 33.000. 5X ditambah 4, Y-nya kita ganti 2000, 4 dikali 20.000 sama dengan 33.000, 5X ditambah 8.000 sama dengan 33.000, 5X sama dengan 33.000 dikurang 8.000, maka akan diperoleh nilai X sama dengan 5.000. Nah, jadi tadi kita sudah memperoleh nilai X dan nilai Y. Nilai Y-nya sama dengan 2.000 dan nilai X-nya sama dengan 5.000. Karena yang ditanya tadi uang kembaliannya, maka kita akan menyelesaikannya dengan persamaan sebagai berikut. 20.000 dikurang 2X ditambah Y. Kita akan mensubstitusi X dan Y-nya pada persamaan ini. Maka akan diperoleh 20.000 dikurang 2, X-nya kita ganti 5.000, dan Y-nya kita ganti 2.000. Jadi 20.000 dikurang 10.000 ditambah 2.000 sama dengan 8.000. Jadi, uang kembalian yang diterima oleh sekretaris OSIS tersebut adalah Rp8.000. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan tadi. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.